Assalamualaikum adik-adik. Kan di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang teori tempat sentral itu seperti apa dan kenapa dia bentuknya segi enam. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan lanjutannya, yaitu tentang hierarki atau prinsip tempat sentral, di mana si Christoller itu bilang kalau huruf K dalam teori tempat sentral adalah indeks untuk menotasikan hierarki tempat sentral, yaitu K3, K4, dan K7. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pasar optimal atau K3. Kenapa bisa K3? Kita bahas dulu. Ini kan tempat sentral. Ini misalkan tokomu. Toko ini, dia punya segmen pasar dari kota ini, itu sepertiganya. Karena si kota ini juga menjadi segmen pasar untuk wilayah-wilayah yang lain. Misalkan yang ini jadi segmennya yang ini. Jadi sepertiganya ada berapa? Sepertiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Jadi K-nya sama dengan 6 kali sepertiga. Karena ada 6 toko atau 6 kota di sekitarnya yang menjadi wilayah pemasaran si toko ini misalkan. Cuma jangan lupa si toko ini dia tidak hanya memasarkan di kota-kota sekitarnya, tapi dia juga memasarkan di wilayahnya sendiri atau di market areanya sendiri. Makanya kita tambahkan 1 sebagai tempat sentralnya. Jadi hitung nih, 6 kali sepertiga tambah 1. 6 kali sepertiga sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3. Jadi didapat kalau suatu wilayah yang menunjukkan pasar optimal, itu K-nya sama dengan 3. Yang kedua, yaitu lalu lintas optimal atau K sama dengan 4. Kalau ini adalah tempat sentralnya, nah wilayah-wilayah sekitarnya itu punya pengaruhnya sekitar 1/2 atau setengahnya. Lalu lintas atau transportasinya cuma bisa ke tempat sentral yang ini dan tempat sentral yang ini. Misalkan kamu ada di Makassar, kamu cuma bisa mengakses daerah entah ke Terminal Malengkeri atau Terminal Dayak. Makanya di sini kan dia pilihannya cuma ada 2, setengah-setengah. Ada yang penduduknya ke Terminal Malengkeri kalau mau ke daerah bagian atas, atau ke Terminal Dayak kalau mau ke daerah bagian bawah. Makanya dia pengaruhnya adalah setengah. Secara teori notasinya yaitu K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali 1/2 karena pengaruhnya ada setengah, ditambah 1 karena market areanya juga dihitung. Jadi sama dengan 6 kali 1/2 tambah 1. 6 kali 1/2 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4. Jadi K sama dengan 4. Yang terakhir itu kasus administrasi optimal atau K sama dengan 7. Kenapa bisa 7? Karena tempat sentral ini dia administrasi pemerintahan. Wilayah-wilayah di kota ini, misalkan wilayah ini adalah Kabupaten Jeneponto, kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto itu semuanya kalau mau ngurus KTP, mau ngurus kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain-lain, semuanya harus ke Jeneponto dan tidak bisa ke kabupaten-kabupaten yang lain karena secara administratif dia ada di wilayah Jeneponto. Nah makanya dia segmentasinya cuma 1. Dia pilihannya cuma 1 ke tempat sentral ini saja. Makanya kita bisa ngitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di mana pengaruhnya hanya 1 atau segmennya hanya 1. Terus ditambah si market area yang ada di Kabupaten Jeneponto itu sendiri, jadi tinggal kita hitung 6 kali 1 tambah 1. 6 kali 1, 6, tambah 1 sama dengan 7. Jadi K-nya sama dengan 7. Jadi sebenarnya teori tempat sentralnya si Christoller ini dia bilang kalau ada 3 macam dalam pendekatan wilayah. Kamu bisa melihat dia sebagai pasar optimal. Oh ini segmennya sepertiga-sepertiga, makanya yang didapat K-nya sama dengan 3. Atau kamu bisa melihat juga melalui lalu lintas optimal yang segmennya itu setengah-setengah, jadi K-nya sama dengan 4. Atau kamu juga bisa melihatnya sebagai administrasi optimal atau pusat pelayanan pemerintahan yang pengaruhnya adalah 7. Jadi wilayah tempat sentral ini dia punya pengaruh 7 yang lebih besar daripada pasar atau lalu lintas optimal. Sampai sini paham ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!